Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Bagi penggemar sepak bola Indonesia yang cukup mempunyai usia dewasa ketika tahun 1976, tentu masih mengenang prestasi yang hampir saja luar biasa bagi tim Indonesia. Pada waktu itu, Iswadi Idris dan kawan-kawan, tepatnya pada tahun 1976, memasuki babak final melawan Korea Utara. Dan di saat-saat terakhir, kalah adu penalti, padahal sempat unggul lebih dulu. Seandainya tidak gagal, tentu untuk pertama kalinya Indonesia akan masuk dalam Olimpiade Montreal tahun 1976. Tapi di balik kekalahan itu, kita harus akui bahwa itu adalah salah satu masa emas dari kesebelasan nasional kita. Dan pelatihnya memang bukan orang sembarangan, tapi pelatih ternama dari Belanda, Wilkover. Ada yang menarik ketika Wilkover mau menyusun tim kesebelasan Indonesia. Ada 2 bintang pada waktu itu, yaitu Iswadi Idris sendiri dan Roni Patinasarani. Namun beliau begitu paham bahwa di dalam satu tubuh tidak boleh ada 2 pemimpin. Di atas bumi hanya ada satu matahari. Baik Iswadi maupun Roni Patinasarani mempunyai kualifikasi yang cukup memadai untuk sebagai kapten kesebelasan yang mumpuni. Namun jika keduanya disatukan, bisa saja terjadi dualisme dan tidak akan padu kesebelasan yang dipimpinnya. Maka Wilkover harus memilih pilihan yang berat. Roni, pemain yang mampu mengolah bola, mendistribusikan bola dengan baik, dan mampu juga sebagai gelandang maupun sebagai libero yang tidak tergantikan. Demikian juga Iswadi. Bahkan Iswadi bisa menempati semua posisi. Dan akhirnya pilihan jatuh. Iswadi Idrislah yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin. Itulah cerita yang ingin saya sampaikan. Bahwa di dalam dunia ini tidak boleh ada 2 matahari. Meskipun ada 2 orang hebat, harus memilih salah satunya. Karena bisa saja tidak seiring sejalan dan malah akan menimbulkan kekacauan. Matahari hanya ada satu di dalam bumi, bahkan di dalam galaksi. Kepemimpinan harus tunggal sehingga arahnya menjadi jelas dan fokus terarah. Jika tidak, akan terjadi kekisruhan. Tim yang hebat tidak selalu harus terdiri atas para pemain yang hebat. Cukup ada beberapa yang menjadi tulang punggung, orkestrasinya jelas, partiturnya jelas, sehingga musik yang tercipta bisa dinamis. Demikian juga di dalam sepak bola, di dalam organisasi, di dalam masyarakat bangsa maupun negara. Pemimpin harus satu. Meskipun sang pemimpin itu harus juga mampu mendengarkan mereka-mereka yang dipimpinnya. Pilihan tetap harus dijatuhkan. Dan kadang bisa saja pilihan itu keliru, tapi itulah hidup. Tidak ada keputusan yang diambil yang sejak awal diketahui akan tepat dan benar, karena nantilah waktu yang akan membuktikan. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.